أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya pada pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk melaksanakan salat subuh berjamaah di gedung dakwah Wadas ini. Dan insyaallah semoga dengan salat subuh kita Allah mengikis sifat-sifat kemunafikan dari dalam hati kita. Karena sabda Rasulullah SAW, solat yang paling berat untuk orang munafik itu adalah solat isya dan solat subuh. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiut tabiin, dan semoga kita semua menjadi pengikut beliau sampai hari kebangkitan kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita masih melanjutkan bahasan dari kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Kita masuk ke dalam subbab baru, subbab nomor 135 mengenai akhlak yang mulia, husnul khuluq. Maka di sini Imam Bukhari rahimahullah taala menuliskan beberapa hadis yang menggambarkan keutamaan dari akhlak mulia. Maka kita mulai dari hadis nomor 271 dari Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat nanti di mizan atau di timbangan daripada akhlak yang baik. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka di hadis ini Rasulullah menyampaikan tentang keutamaan dari akhlak mulia dengan mengatakan bahwa nanti di hari kiamat, di hari penghisaban, di hari di mana semua amalan itu akan ditimbang, baik itu yang baik maupun yang buruk, dan semua amalan itu pasti akan mendapatkan balasannya. Seperti firman Allah Ta'ala di surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun sebesar biji zarrah. Jadi kalau biji zarrah itu, kalau kita itu mungkin tidak ada terjemahan yang pas ya. Ada yang bilang biji sawi, ada yang bilang atom atau yang lain. Tapi kalau zarrah itu kalau dalam Arab, poin untuk mengatakan ukuran yang paling kecil, makanya zarrah. Maka sekecil apapun amalannya akan mendapatkan balasan. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan sekecil apapun walaupun sebesar zarrah juga akan mendapatkan balasannya. Maka nanti akan ditimbang berat mana yang antara amalan yang baik dan amalan yang buruk. Kalau amalan baiknya itu lebih berat, walaupun cuma 1 mili lebih berat, ya, walaupun misalnya, wah ini sama-sama baik dan buruknya itu hampir
sama, tapi beratnya lebih sedikit, lebih berat, lebih condong kepada kebaikan, maka akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau lebih condong ke kejelekan, walaupun sedikit, yaitu berarti akan masuk ke neraka terlebih dahulu. Sampai nanti dosanya habis, baru masuk ke dalam surga. Itu untuk orang yang beriman, ya. Kalau orang kafir, ya sebagus apapun amalnya tetap masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Maka berdasarkan sabda Nabi ini, nanti ketika ditimbang di hari kiamat, maka salah satu yang paling berat, ya, yang menjadikan timbangan kebaikan itu paling berat adalah akhlak mulia. Maka seorang muslim, ya, yang sama, misalnya sholatnya sama, puasa sama, ibadahnya sama, kemudian yang satu itu akhlaknya biasa saja, sedangkan yang satu akhlak mulia, maka muslim yang akhlaknya mulia itu bisa menyalip orang yang lain. Bahkan lebih baik muslim yang akhlaknya bagus dan ibadahnya itu biasa-biasa saja, ya, hanya sekedar yang wajib-wajib saja, yang sunnah ya tidak terlalu sering, tapi akhlaknya itu mulia, akhlaknya itu bagus, itu lebih baik dan timbangannya lebih berat dibandingkan orang yang rajin puasa, yang rajin sholat, baik wajib dan sunnah, tapi akhlaknya itu buruk. Maka yang akhlak kemuliaannya itu lebih baik, timbangannya lebih berat, dan nanti dihisab itu ketika disirat, kecepatannya akan lebih cepat. Nah, tapi ini bukan berarti kok kita tidak sholat, kita tidak puasa, ya tidak seperti itu. Ya, kita tetap ibadah itu tetap harus dikerjakan, tetapi jangan lupa harus dilengkapi dengan akhlak yang mulia. Maka kenapa kok timbangan akhlak mulia itu berat? Apa sih yang menjadikan besarnya bobot dari akhlak yang mulia ini? Ya karena memang susahnya untuk berbuat baik, susahnya untuk menjadikan akhlak mulia itu bagian dari kehidupan kita. Itulah kenapa kok Rasulullah memberikan derajat yang mulia, timbangan yang besar bagi orang-orang yang bisa mengaplikasikan akhlak mulia ini di dalam segala segi kehidupannya. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita membicarakan akhlak mulia, apa sih yang disebut dengan akhlak mulia itu? Maka para ulama membagi paling tidak ada 3 unsur, ya, yang harus dipenuhi kalau orang itu ingin disebut sebagai orang yang mempunyai akhlak mulia. Yaitu yang pertama itu berbuat baik, ya, berbuat kebaikan. Yang kedua menghindari perbuatan yang buruk. Dan yang ketiga sabar kalau dijahati. 3 ini yang paling tidak harus kita terapkan kalau kita memang mau mendapatkan gelar ahsanul khuluq, orang yang mempunyai akhlak terbaik. Maka yang pertama adalah dengan berbuat kebaikan. Bagaimana kita berbuat baik, berakhlak yang baik kepada orang lain. Mulai dari yang kecil-kecil seperti senyum, sapa, salam, berbicara yang baik, tidak memuji dengan yang baik, berbicara dengan cara yang sopan. Atau kalau dengan tangan kita tolong orang, misalnya ada yang jatuh kita tolong, ada yang butuh bantuan kita tolong. Misalnya kalau bapak-bapak ya pas istrinya lagi sibuk ya dibantu, ya, bantu masak atau bantu bersih rumah. Siapapun yang butuh kita bantu. Inilah contoh dari bagaimana berbuat yang baik.
Yang kedua adalah menjauhi perbuatan yang buruk. Contoh misalnya apa? Usil, ngeprank sama orang lain. Ya emang akhirnya kita seneng, kita puas, tapi kan kepuasan kita itu di atas kedoliman orang, di atas penderitaan orang lain. Dan tidak boleh kok mencari kesenangan di atas penderitaan orang lain, baik dengan lisannya maupun dengan tangannya. Saya kalau dengan lisan ya mengejek, ya, memaki-maki. Kan kalau ada orang itu kan kalau udah main umpatan itu kan rasanya seneng ya. Puas gitu kalau sudah bisa mengumpat itu kan rasanya wah plong gitu kan. Tapi kan itu kan orang yang diumpat kan tetap tersinggung, akan menderita, merasa sakit hati. Atau dengan tangan ya memukul orang, menjahili orang, atau mengambil barang orang lain tanpa izin. Kemudian yang mengakibatkan keburukan atau penderitaan bagi orang lain. Itulah yang disebut dengan akhlak yang buruk. Maka kalau kita mau berbuat sesuatu, ya dipikir-pikir dulu. Ini kalau kita berbuat, ada orang yang tersinggung atau tidak. Kalau misalnya kita ini ngomong sama orang lain, kita ngomongnya seperti ini orangnya tersinggung atau seneng. Kalau tersinggung, ya berarti itu akhlak yang buruk, yang tidak harus dijauhi. Tapi kalau udah oke-oke aja, malah orangnya seneng kalau kita melakukan seperti itu, ya berarti itu akhlak yang baik. Contoh lain misalnya, nah ini yang sering terjadi nggih. Motor, ya, orang yang motoran kan ada sing knalpot itu filternya dilepas nggih. Jadi sing digas langsung dang dong. Itu kan mengganggunya kan alaihim ya Pak nggih. Sangat mengganggu sekali. Pernah nih pas sholat lagi Bismillahirrahmanirrahim. Lagi mau baca Al-Fatihah di luar langsung ada rombongan motor itu langsung dong. Itu aja jangankan makmum jamaah ya Pak. Imamnya saja mau baca itu nggak denger bacaannya, saking kerasnya knalpotnya. Jadi kalau orang sholat aja itu aja terganggu, apalagi misalnya yang di rumah ada bayi, ada momongan, ini sudah ngomong, ini sudah tidur, sudah mau ditinggal, ditinggal mau istirahat bentar itu kan ya, tiba-tiba ada motor yang lewat, dong, akhirnya kan nangis lagi, kan bisa jengkel luar biasa gitu. Sudah susah-susah diajak tidur, ini alhamdulillah sudah mau tidur, sudah mau ditinggal istirahat, tiba-tiba ada yang berisik. Nah ini kan bikin jengkel banget ya. Dan yang ketiga adalah sabar ketika dijahati. Nah ini yang paling besar ya, paling susah. Karena apa? Ya karena sifat kita itu memang manusia itu kalau dijahati, diburuki itu pasti pengen bales. Itu sudah sifat alamiah kita. Maka inilah kenapa kok Rasulullah mengajarkan ya kalau memang diburuki atau dijahati, ada orang yang berbuat buruk kepada kita, hendaklah kita bersabar. Nanti di hadis yang berikutnya kita akan melihat bagaimana sifat Rasulullah yang sama sekali tidak pernah membalas orang yang jahat kepada beliau. Maka tiga-tiganya kita lihat betapa berat ya untuk melaksanakan 3 sifat ini. Untuk berakhlak yang baik, untuk menghindari akhlak yang buruk, dan untuk bersabar ketika dijahati. Ini tiga-tiganya, jangankan tiga-tiganya, satu saja sudah berat, apalagi tiga-tiganya. Inilah kenapa akhlak yang mulia itu bobotnya sangat berat. Ya karena memang butuh perjuangan ya. Butuh perjuangan, butuh kesabaran.
Maka dalam Islam semakin berat ibadahnya, semakin susah prosesnya, pengerjaannya, maka pahalanya juga semakin besar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke dalam hadis yang kedua, hadis nomor 272. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi bukanlah orang yang berakhlak jelek dan suka berkata-kata jelek. Beliau berkata, yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini yang paling, hadis yang paling masyhur nggih. Khairukum ahsanukum khuluqan. Yang paling baik di antara kalian, yang paling jos, yang paling oke, itu adalah orang yang akhlaknya paling baik. Maka hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kalau sudah ada hadis kok diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ini berarti hadis sahih yang paling sahih, yang sudah terjamin kesahihannya. Makanya misalnya kalau kita sering baca kalau ada hadis riwayat yang Tirmidzi, Ibnu Majah, itu biasanya sahih disahihkan oleh Imam Albani atau Syekh Imam Ahmad, atau disahihkan oleh imam yang lain. Karena memang kalau untuk kitab-kitab yang selain Bukhari dan Muslim itu kadang ada sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Jadi kalau ada namanya ilmu takhrij, itu ilmu untuk menentukan keaslian hadis. Tapi kalau sudah Bukhari sama Muslim itu sudah terjamin kesahihannya. Maka tidak ada kok Sahih Bukhari disahihkan oleh Syekh Albani, itu tidak ada. Kalau sudah Sahih Bukhari dan Muslim itu sudah menjadi jaminan status hadis sih. Sudah menjadi bukti kredibilitas dari hadis tersebut. Maka dalam hadis ini sahabat Abdullah bin Amr menyampaikan bahwa Rasulullah itu adalah orang yang ketika berbicara itu tidak berkata-kata yang kasar, tidak menyakitkan, bahkan kepada orang yang jahat kepada beliau. Ya, jadi bahkan pada orang yang melempari beliau, menjahati beliau, yang memfitnah beliau, itu beliau tidak pernah berkata kasar pada siapapun. Tidak pernah memaki, tidak pernah mengejek, tidak pernah menjelek-jelekkan. Maka caranya bagaimana kalau seperti ini? Ya tadi, latihan. Harus sering latihan. Sejak apa latihannya? Ya sejak kecil. Ya kalau untuk kita yang sudah dewasa ya langsung latihan dari sekarang. Terutama untuk anak-anak kita karena kita lihat bagaimana banyak anak-anak itu kita lihat bagaimana anak yang masih SD, bahkan kadang masih TK, itu ada yang sering sekali mengumpat sakit sedikit langsung keluar kata B, kata D, kata C, kata A. Umpatan-umpatan seperti itu yang sangat tidak pantas untuk diucapkan. Ini kenapa? Ya biasanya ini kalau kok anak-anak bicara seperti ini itu biasanya niru orang tuanya. Karena orang tuanya sering mengumpat atau melihat kakak-kakaknya sering mengumpat, akhirnya adiknya ikut ketularan. Karena memang anak kecil itu selalu mencontoh orang paling dekat. Makanya kenapa kok kalau berbicara harus hati-hati, dipikir dulu, jangan langsung omong gitu. Kita mau berbicara, ini baik atau tidak, pantas didengar atau tidak. Maka kemudian di sini Rasulullah juga bersabda bahwa yang paling baik di antara kalian tadi adalah orang yang akhlaknya paling mulia.
Karena memang ketika orang itu berakhlak mulia itu akan dipandang, ya akan mendapatkan kedudukan tertinggi baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Ketika orang itu bergaul, maka yang dilihat bukan dia itu ahli ibadah atau tidak, dia rajin puasa atau tidak, tapi yang dilihat apakah dia itu berakhlak yang baik atau tidak. Kalau orang yang berakhlak mulia, walaupun dia ibadahnya biasa-biasa saja, pasti akan dihormati oleh masyarakat, akan didengar perkataannya, akan dituakan, akan dihormati di tengah masyarakat. Tapi walaupun ahli ibadah, dia rajin sholat, dia rajin ngaji, tapi akhlaknya itu jelek, maka di masyarakat akan dihinakan, akan dikucilkan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kita masuk ke dalam hadis yang ketiga, nomor 273. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku beritahu orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempatnya dariku nanti di hari kiamat. Jadi ini ketika Rasulullah berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, maka Rasulullah tanya, kalian mau tahu nggak siapa sih yang paling aku cintai dan nanti tempat duduknya paling dekat denganku di hari kiamat? Maka orang-orang itu awalnya diam. Sampai Nabi itu mengulangnya beberapa, kedua dan ketiga kalinya. Diulang lagi. Mau nggak aku kasih tahu? Mau nggak aku kasih tahu? Akhirnya orang-orang para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda, yaitu orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani, Syekh Albani. Maka di sini Rasulullah mengatakan di depan para sahabatnya bahwa orang yang paling beliau cintai, yang paling dekat dengan beliau di hari kiamat nanti, itu bukan orang yang paling banyak sholatnya, orang yang paling banyak puasanya, orang yang paling banyak hafalannya, itu bukan. Tapi siapa? Malah orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling mulia kelakuannya. Dan yang namanya cinta Rasul, cinta ada Rasulullah adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Berbeda dengan cinta-cinta kita yang lain. Misalnya kalau kita dicintai sama misalnya artis atau pemain bola atau pejabat, ya kita paling bola apa dapatnya? Tanda tangan, souvenir, paling pol ya koneksi itu ya di dunia, bantuan di dunia saja. Maka para cinta kepada yang selain Nabi ini tidak bisa membantu kita di akhirat nanti. Bahkan malah bisa menjadi beban, sebagaimana firman Allah bahwa orang-orang yang saling mencintai di dunia itu akan menjadi musuh bebuyutan di akhirat. Kenapa? Karena cinta mereka itu cinta buta, cinta yang bukan dilandaskan karena Allah Ta'ala. Beda dengan cinta Rasul. Kalau cintanya Rasul itu manfaatnya jelas, ya. Bisa bermanfaat bagi kita, meningkatkan derajat kita di sisi Allah Ta'ala, bisa menjadi syafaat kita nanti di akhirat kelak. Buktinya apa? Ya di hadis ini, ketika Rasulullah cinta kepada seorang, maka tempat duduknya itu akan dekat dengan Rasul. Semakin besar cinta Rasul, maka semakin dekat tempat duduknya. Berarti kan kalau tempat duduknya dengan Rasul, berarti di mana itu? Di surga. Kan nggak mungkin Rasulullah kok di neraka.
Ini nggak mungkin. Ini secara tidak langsung Rasulullah mengatakan bahwa orang yang berakhlak mulia itu akan dimasukkan ke dalam surga, dan surganya itu bukan surga paling bawah ya, bukan surga yang paling rendah, tapi surga yang paling tinggi. Semakin baik akhlaknya, maka semakin tinggi surganya. Karena Rasulullah itu kan berada di surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus, itu surga yang paling atas. Maka semakin baik akhlak kita, ya berarti semakin dekat dengan Rasulullah. Ini karena kita ini kan hidup di abad ke-15 Hijriyah ya. Sedangkan Rasulullah itu hidup di abad 1 Hijriyah. Itu berarti beda hampir 15 abad. Nah, karena ini kita kan bukan termasuk golongan-golongan yang bisa langsung bertemu dengan Nabi. Beda dengan para sahabat yang Abu Bakar bisa langsung goncengan dengan Nabi, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik yang bisa serumah dengan Nabi, Umar bin Khattab yang bisa langsung berdiskusi dengan Rasulullah. Nah, kita tidak bisa punya kesempatan seperti itu. Tapi alhamdulillah Allah masih memberikan peluang bagi kita untuk bertemu dengan Rasulullah. Kapan? Nanti ketika di surga. Maka insya Allah ketika kita semakin berakhlak baik dan semakin mulia perilaku kita, maka akan semakin besar kesempatan kita bertemu langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita masuk ke dalam hadis yang keempat, hadis nomor 274 ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Nah, ini hadisnya populer ya, hadisnya sangat populer. Innama umirtu liutammima makarimal akhlak. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan sahih disahihkan oleh Al-Albani. Ini menunjukkan betapa tingginya akhlak mulia karena dijadikan sebagai misi utama Rasulullah. Ada kata innama itu kalau dalam bahasa Arab sesungguhnya hanya. Berarti kalau innama umirtu itu sesungguhnya aku itu hanya diutus. Berarti kan hanya itu kan berarti menunjukkan bahwa akhlak utama itu adalah misi utama dari Rasulullah. Jadi di sini disebutkan makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak yang baik. Maka di sini ada dua makna. Yang pertama itu Rasulullah itu menambahkan dari akhlak yang baik yang sudah ada. Dan misalnya kan kayak di nabi-nabi terdahulu itu kan sudah mengajarkan akhlak. Bahkan di Arab jahiliyah itu juga sudah ada akhlak yang baik. Maka Rasulullah itu mengkompilasi, mengumpulkan yang baik, kemudian mengubah yang buruk menjadi yang lebih baik. Jadi yang sudah baik itu ditambah dengan yang lain. Maka ada beberapa ajaran Rasulullah itu yang sama dengan kebiasaan Arab jahiliyah. Misalnya menghormati orang tua, menghormati tamu, dermawan. Itu kan beberapa akhlak yang sudah ada dari zaman dahulu. Tapi ada beberapa akhlak yang memang baru, yang memang Rasulullah ajarkan. Misalnya menghormati wanita, memuliakan wanita. Itu dulu belum ada. Karena dulu wanita itu ya warga kelas 2 gitu. Ya hanya sebagai pembantu, sebagai budak, sebagai kayak barang dulu wanita itu. Maka Rasulullah itu dengan datangnya Islam meninggikan derajat kaum wanita. Kemudian makna yang kedua bahwa akhlak yang baik itu kan akhirnya oleh Rasulullah itu dikompilasikan menjadi satu buah ajaran.
Jadi Rasulullah kumpulkan, dijadikan masuk ke dalam ajaran Islam. Nah, kemudian kan kita tahu ya bahwa ada orang yang mengatakan kan Rasulullah itu kan pertama kali mengajarkan apa akidah. Kan Rasulullah ketika di Mekah yang pertama kali beliau ajarkan adalah akidah nih. Kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan selama 10 tahun di Mekah itu Rasulullah itu baru mengajarkan tentang akidah tok. Jadi belum ada sholat, belum ada puasa, hanya akidah. Baru ketika Isra Mi'raj baru ada sholat. Nah, ibadah-ibadah yang lain itu baru turun ketika beliau hijrah ke Madinah. Jadi yang pertama kali yang menjadi landasan dakwah beliau itu adalah akidah. Sama seperti nabi-nabi terdahulu, di mana inti ajaran mereka adalah tauhid. Maka ada orang yang bertanya, lah ini kan katanya Rasulullah itu utamanya misi utamanya mengajarkan akhlak. Lah ini kok malah mengajarkan akidah? Berarti ada kontradiksi dong, berarti ada tangan. Maka para ulama menjelaskan bahwa yang namanya akhlak itu bisa dibagi menjadi dua. Akhlak kepada Sang Khalik, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, dan ada akhlak dengan makhluk, hablum minan nas. Maka akidah ini, tauhid ini itu termasuk akhlak kita kepada Allah. Jadi ketika Rasulullah itu mengajarkan tauhid, ya, mengajarkan akidah, landasan ajaran Islam kepada kita, maka itu termasuk termasuk akhlak kita kepada Allah Ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kita masuk kepada hadis yang nomor 5, hadis nomor 275. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, apabila Rasulullah dihadapkan pada dua pilihan, maka beliau memilih yang termudah di antara keduanya. Selama pilihannya itu bukan merupakan perbuatan dosa. Dan apabila perbuatan dosa, maka beliau adalah orang yang paling menjauhinya. Beliau juga tidak pernah balas dendam untuk dirinya, kecuali apabila yang dirusak adalah kehormatan Allah, maka beliau membalasnya karena Allah Ta'ala. Maka hadis ini adalah hadis Bukhari Muslim. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka di sini kita lihat ketika Aisyah radhiyallahu anha istri Rasulullah itu menjelaskan salah satu sifat Rasulullah, bahwa Rasulullah itu ketika punya dua pilihan maka akan selalu mengambil yang paling mudah. Karena al-Islam itu ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Maka ketika ada dua pilihan yang harus diambil, maka selalu dipilih yang paling gampang, paling enak untuk dilakukan. Contohnya apa? Misalkan ketika safar, kan safar itu ada puasa, ada boleh puasa, boleh tidak. Mana yang lebih mudah? Puasa atau tidak, Pak? Yang lebih mudah? Antara puasa atau tidak, yang lebih mudah yang tidak puasa. Maka Rasulullah itu lebih memilih tidak puasa. Kenapa Rasulullah memilih tidak puasa? Karena tadi Rasulullah bersabda bahwa Allah itu ketika membuat rukhsah, membuat suatu keringanan, maka lebih suka hambanya itu mengambil keringanan tersebut. Jadi kalau misalnya dikasih rukhsah, boleh tidak puasa, maka ketika tidak puasa itu lebih baik. Kalau tetap puasa bagaimana? Ya nggak masalah. Kalau mau tetap puasa, boleh atau tidak? Boleh saja, tidak masalah. Tapi tadi yang lebih disukai Rasulullah adalah mengambil rukhsahnya atau mengambil keringanannya. Maka ketika safar, Rasulullah itu hampir tidak pernah puasa, tetap
berbuka. Walaupun kalau puasa kuat, ya mesti kuat ya. Rasulullah kan sering sekali menahan lapar, sering sekali puasa. Jadi kalau sekedar perjalanan mah nggak masalah gitu ya. Tapi tadi karena ingin mengambil rukhsah, maka lebih baik tidak puasa. Contoh lain misalnya ketika safar itu menjamak dan mengqashar sholat. Maka pilih jamak qashar tidak ketika berpergian. Maka kalau Rasulullah tetap milih yang jamak qashar. Nah tadi mengambil yang lebih mudah. Atau contoh lain tadi antara dihukum atau tidak dihukum, maka lebih memilih yang tidak dihukum. Nah, ini selama ada catatannya, ada batasannya. Batasannya apa? Selama pilihannya itu tidak berdosa. Maka kalau ada pilihan yang ada dosanya, maka Rasulullah akan menjauhinya sejauh-jauhnya. Contohnya misalkan besok sholat subuh atau tidak? Ini yang lebih gampang mana Pak? Sholat atau tidak? Yang lebih gampang antara sholat atau tidak? Kan otomatis yang tidak ya Pak ya? Antara sholat atau tidak yang lebih mudah ya tidak. Tapi karena yang tidak sholat ini adalah perbuatan dosa, maka Nabi tetap milih yang sholat. Jadi walaupun dia lebih susah, tapi karena pilihannya yang satu itu dosa, maka dosanya itu akan ditinggalkan sejauh-jauhnya. Contoh lain, misalkan kalau beli nomor terus dapat, itu lebih mudah ngambil atau tidak Pak? Lebih mudah ya ngambil. Kan nomor Pak, mesti dapat nomor, menang, kan lebih seneng yang ngambil atau yang tidak? Kan lebih seneng yang ngambil. Tapi karena ngambil nomor ini termasuk judi yang haram, maka Nabi tetap milih yang tidak ngambil. Nah tadi batasnya adalah dosa. Jadi kalau sama-sama sunnah, sama-sama wajib atau sama-sama mubah, maka dipilih yang paling mudah, paling enak. Tapi kalau sudah ada dosanya, ada unsur haramnya, maka yang haram ini ditinggalkan sejauh-jauhnya. Walaupun yang haram itu seenak apapun, semudah apapun, itu tetap tidak boleh dilakukan. Kemudian Aisyah melanjutkan bahwa Rasulullah itu termasuk orang yang tidak pernah membalas perbuatan jahat orang lain selama kejahatan itu sifatnya pribadi, jadi kepada diri beliau. Kalau kita baca sirah Rasulullah, itu Rasulullah itu sejak awal dakwahnya sering dihina, dijelek, difitnah, dituduh tukang sihir, dituduh orang gila, pernah diinjak, pernah dilempari kotoran, pernah dilempari batu. Tapi Rasulullah tidak pernah membalasnya. Jangankan membalas, mendoakan keburukan saja tidak pernah. Hatta ketika ada malaikat yang saking marahnya gitu ya. Saking nggak terima bahwa Rasulullah itu disiksa, sampai menawarkan, ya Rasulullah, ini ada malaikat gunung. Kalau kamu mau, ini warga Taif ini yang melempari Nabi dengan batu, itu akan ditimpakan dengan gunung sehingga mereka mati semua. Maka apa kata Rasulullah? Jangan wahai malaikat. Bisa jadi di antara keturunan mereka akan menjadi orang-orang yang Muslim. Ini kesabaran Rasulullah. Kalau masalah pribadi, beliau tidak pernah membalas. Contoh lain, suatu ketika Rasulullah itu sedang duduk-duduk bersama Aisyah di tepi jalan. Tiba-tiba ada orang Yahudi yang lewat, kemudian menyapa Rasulullah, Assalamualaikum. Harusnya kan apa? Assalamualaikum. Ini orang Yahudi mengatakan Assalamualaikum. Mirip ya Pak nggih? Kan cuma beda satu huruf nggih. Assalamu sama asamu, cuma beda huruf
lam. Tapi artinya itu jauh beda. Kalau assalamualaikum itu semoga keselamatan atas kamu. Semoga kamu itu selalu berada di dalam keselamatan. Kalau assalamualaikum itu artinya apa? Semoga kamu cepat mati. Beda jauh ya Pak? Beda jauh. Cuma beda huruf lam. Inilah kenapa kalau dalam bahasa Arab itu harus teliti. Soalnya kadang beda huruf, beda panjang pendek, beda harokat itu artinya bisa jauh beda. Maka apa jawab Rasulullah? Rasulullah cuma menjawab waalaikum. Ya kamu juga sama. Itu jawaban Rasulullah. Nah Aisyah yang di sebelahnya itu nggak terima. Ini Rasulullah orang terbaik, suami saya kok malah ejek-ejek. Akhirnya Aisyah berdiri kemudian menjawab, wassalamualaikum walaknatuhu ya ashabul khanazir kirodata wal khanazir. Artinya, ya semoga kamu juga cepat mati dan laknat Allah atasmu, wahai saudaranya kera dan babi. Karena saking pegelnya gitu ya, ayo dibalas dengan seperti itu. Maka Rasulullah langsung bilang kepada Aisyah, tenang, jangan marah, jangan emosi gitu ya. Aisyah pun nanya kepada Nabi Rasulullah, emang kamu nggak pegel gitu loh? Dikata-katain seperti itu emang nggak marah? Maka kata Nabi, ya kan saya marah, tapi kan tadi sudah saya jawab dengan enggak. Ya jawabnya apa? Cuma waalaikum. Ini bagaimana Rasulullah ya? Dihina-hina, diejek-ejek, didoakan keburukan, jawabnya apa? Cuma waalaikum. Udah selesai. Tidak ada dibalas hinaan, tidak dibalas cacian atau yang lain. Atau contoh lain misalkan Rasulullah itu pernah ketika di tengah jalan itu ditarik pakaiannya oleh orang Yahudi sampai membekas di kulit. Kenapa? Kemudian ketika ditarik, Badui ini, Badui bukan Yahudi, orang Badui ini minta uang. Ya, wahai Muhammad, penuhilah hakmu. Jadi Rasulullah itu punya utang sama Badui tersebut. Bukan Badui ini kan kita lihat bagaimana caranya sangat kasar gitu. Di tengah-tengah jalan, di depan orang, bajunya ditarik, kemudian langsung, Muhammad, uangku mana gitu. Jadi kalau kita seperti itu bagaimana Pak? Di tengah jalan, kerah kita ditarik gitu kan, Mas, duitku nanti Mas. Mesti emosi kalau kita, mesti marah. Tapi bagaimana Rasulullah? Rasulullah itu hanya tersenyum, tidak membalas. Kemudian langsung, ya wahai Badui, ini saya tunaikan hak saya. Ini kita lihat bagaimana kesabaran Rasulullah, kemuliaan akhlak beliau. Jadi ketika ada orang yang kasar kepada beliau, menjahati beliau dalam masalah pribadi, maka beliau tidak pernah membalasnya. Nah, kemudian kapan yang beliau balas? Maka yang beliau balas adalah ketika ada orang yang menghinakan kehormatan Allah, yang mencela Islam, mencela Al-Quran, mencela Rasulullah. Maksudnya mencela Rasulullah itu mencela Rasulullah secara nabi, sebagai nabi, bukan sebagai pribadi. Maka ini tidak Rasulullah biarkan. Langsung Rasulullah balas. Langsung Rasulullah hukum. Inilah kenapa kok kalau orang zina itu dihukum, orang judi itu dihukum. Ya tadi, karena perbuatan zina, judi, membunuh itu termasuk mencela ajaran Islam. Misalnya ketika di Batu Mekah, kan di Batu Mekah kita tahu bahwa hampir semua orang itu kan dibebaskan, semua orang dimaafkan, kecuali beberapa orang ada yang dihukum mati. Kenapa? Karena mereka ini adalah orang yang suka menjelek-jelekkan Islam, sering bersyair dengan kata-kata yang merendahkan Allah, merendahkan Islam, merendahkan Rasulullah. Maka sama Rasulullah itu ada sekitar 3 atau 4 orang itu langsung dihukum mati. Dan di sini Rasulullah menghukumnya, membalasnya bukan karena beliau dendam, bukan karena beliau jengkel, tapi membalasnya adalah karena Allah Ta'ala.
Inilah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana ketika kita membalas seorang, ya, ketika kita kok dijahati sama orang, kalau keburukannya itu kepada pribadi kita adalah kita sabar. Ada orang yang menghina kita, marah-marah sama kita, menjahati kita, ya sudah, sabar saja, kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Tapi begitu ada orang yang menjelek-jelekan Islam, misalnya apa? Menggambar karikatur Nabi Muhammad, ada orang yang bercanda menjelek-jelekan ajaran-ajaran Islam, maka semua itu harus kita lawan. Ya, kalau kita sebagai warga Indonesia, lawannya apa? Ya protes, ya, dengan protes lewat medsos, lewat ke jalan-jalan, atau bisa dengan tuntutan ke pengadilan, supaya orang-orang yang seperti ini itu jera, tidak mengulangi perbuatannya. Kemudian ini hadis yang terakhir, insyaallah masih cukup satu hadis, ya. Dari Abdullah, ia berkata, sungguhnya Allah itu membagi-bagi di antara kalian akhlak kalian sebagaimana membagi-bagi rezeki kalian. Jadi yang namanya akhlak itu seperti rezeki, nggih. Rezeki itu kan macam-macam, ada yang rezekinya baik, ada yang rezekinya jelek. Sama seperti akhlak, ada yang memang Allah karuniai akhlak yang baik, yang memang gampang untuk berbuat kebaikan, tapi juga ada yang Allah kasih sifat agak susah untuk berbuat baik. Maka sesungguhnya Allah itu memberi harta kepada siapa yang dia sukai dan dia tidak sukai. Jadi kalau harta, kalau dunia, itu semuanya Allah beri. Baik itu orang kafir, orang mukmin, orang fasik, orang soleh, itu semuanya dikasih harta. Akan tetapi dia tidak memberi iman kecuali kepada siapa yang dia sukai. Jadi kalau iman, keimanan hati, kebaikan hati, itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Itu orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan yang namanya iman itu memang lebih tinggi daripada harta, karena hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja. Kemudian barang siapa yang kikir untuk menginfakkan hartanya dan takut melawan musuhnya serta khawatir malam akan menyusahkannya. Ini jadi misalnya orang agak susah bersedekah, malas untuk bersedekah, kemudian takut kalau disuruh berjihad dan jarang bisa sholat malam. Maka kalau tidak bisa seperti itu, ya minimal perbanyaklah membaca la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Maksudnya adalah kalau misalnya memang susah untuk beribadah yang tadi, susah untuk infak, susah untuk jihad, susah untuk sholat malam, maka gantilah dengan memperbanyak zikir. Dan salah satunya zikir ini tadi, bismillah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Insyaallah yang zikir yang mudah, zikir yang ringan, tapi pahalanya besar. Dan insyaallah bisa menutupi kekurangan-kekurangan dari ibadah yang kita lakukan. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sudah masuk waktu syuruk. Monggo sebelum saya tutup ada pertanyaan terlebih dahulu dari ibu-ibu, dari bapak-bapak. Monggo, Pak. Oh. Yeah. Kalau duluan mana itu jadi kalau kronologinya nggih Pak nggih. Jadi kan pertama itu kan dibangkitkan di padang mahsyar. Kemudian menunggu, ada yang mengatakan sampai 50.000 tahun itu diam sampai akhirnya ada orang-orang yang minta supaya hisab itu segera dilaksanakan. Nah, akhirnya setelah ke Nabi Adam sampai ke Rasulullah, akhirnya Rasulullah itu meminta kepada Allah agar hisab itu dilaksanakan, barulah ada hisab atau mizan itu nggih. Jadi setelah padang mahsyar baru hisab, ditimbang antara baik dan buruk. Mana berat, yang mana yang baik, mana yang mana berat yang mana, baik atau buruk. Nah, setelah dari mizan baru ke sirat. Nah, di sirat ini nanti yang buruknya lebih banyak akan jatuh ke dalam neraka. Nah, kalau yang baiknya itu lebih baiknya lebih banyak akan selamat. Tapi nanti selamatnya macam-macam nggih. Ada yang bisa secepat kilat,
ada yang seperti orang berlari, ada yang seperti orang merangkak. Nanti ada yang selamatnya itu tanpa luka, enggak, ada yang selamatnya itu sampai tercabik. Karena kan sirat itu ada kait-kait ya, ada kait-kait yang mengambil orang dari sirat untuk menjatuhkannya ke neraka. Nah, kalau orang yang tadi dosanya masih lebih besar, tetap akan nyangkut ke kaitnya dan jatuh. Tapi kalau orang yang misalnya kebaikannya lebih besar, insya Allah akan selamat sampai tujuan. Nanti ketika udah ada yang selamat sampai sirat, nanti ada yang jembatan, okay? Ada lewat jembatan, nanti ada telaga Rasulullah, baru masuk ke surga. Jadi mizan dulu, baru sirat. Oh, ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Semoga setelah ini bisa langsung sholat syuruk, sudah masuk waktunya. Aqul qouli hadza, jika ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.